Kapan lahir? Cewek. Kapan lahir? Tadi. Ini yang lahir tadi nih. Jam 5. Ini yang pakai APD adalah petugas dari Desa Galungan. Anggota PMK, Satgas PMK. Lalu sama nah untuk gimana pencegahan dini untuk penyakit mulut dan kuku ini, kita harapkan dari Satgas nanti tetap memantau lalu lintas tanahnya itu. Kalau bisa untuk jual beli, karena utamakan dulu di Desa Galungan, jangan mengambil ternak di wilayah lain, apalagi wilayah yang sudah terindikasi kasus PMK. Itu untuk yang bisa sebagai pendahuluannya dari Tiang. Nanti untuk pemaparan tentang desinfektan dan pemakaian ekoenzim bisa dijelaskan oleh Bu Dokter. Mungkin waktu Tiang. Om Swastiastu. Selamat pagi, Niki buat Bapak Sekdes, Bapak Ketua Kelompok Ternak, dan undangan lainnya, juga adik-adik KKN. Sebelumnya perkenalkan, Tiang Dokter Hewan Dayu, Tiang ditempatkan baru bulan Mei Niki di Puskeswan Kecamatan Sawan. Mungkin Niki pertama kali Tiang bertemu bersama bapak-bapak sekalian dari Desa Galungan. Mungkin kedepannya karena sampun kenal di Tiang, sebelumnya di Puskeswan Kecamatan Sawan wenten 2 dokter hewan. Wenten Tiang sareng Dokter Adi, tapi Dokter Adi lagi sosialisasi di Lembiki, nah Tiang yang kesini. Mungkin kedepannya koordinasi kita bisa lebih lancar terkait apa saja, terutama tentang kesehatan ternak untuk masyarakat tentunya. Begitu. Nah, di sini Tiang hadir untuk mencoba memberi sedikit informasi tentang apa nih penyakit mulut dan kuku. Semoga harapan Tiang dari bapak-bapak sekalian, dari adik-adik yang juga akan ke masyarakat bisa menyalurkan informasi Niki begitu. Karena ini penting sekali untuk masyarakat, terutama Niki kan menjadi sumber pendapatan perekonomian masyarakat ternak Niki. Langsung saja ke nama sarang nomor HP Tiang bisa difoto. Untuk selanjutnya kalau rentan laporan ya. Lanjut. Oke. Penyakit mulut dan kuku Niki disebabkan oleh napi sih. Ini disebabkan oleh virus. Sama seperti COVID, Nika disebabkan oleh virus. Sifat penyakit virus yaitu mudah menyebar. Itu dulu yang dipegang ya. Penyakit mulut dan kuku disebabkan oleh virus yang sangat mudah menyebar. Menyerang apa sekarang? Syukurnya, astungkaranya, penyakit Niki tidak menyerang manusia. Aman di manusia. Tapi sangat mudah menyebar dan menyerang sesama ternak napi mantan. Yang pertama sapi, yang kedua babi, kambing, kerbau, kalau wenten domba didriki, nah itu juga bisa terkena. Hewan-hewan yang berkuku genap, kalau bapak ibu melihat hewan Nika punya kuku terbagi 2, nah Nika sampun hewan berkuku genap. Kuda bagaimana? Kudatan, karena kuda berkuku 1. Nggih.
Itu pemahaman pertama, karena pemahaman pertama biar masyarakat tidak panik, niki tidak menyerang manusia tapi menyerang sesama ternak. Walaupun tidak menyerang manusia, niki kerugian karena menyebar sangat cepat, menyebar luas, niki kerugian ekonominya yang sangat tinggi begitu. Dan kalau virus niki sudah masuk ke kandang atau peternakan Bapak Ibu sekalian, virusnya niki agak bandel Bapak Ibu, bisa bertahan selama 3 bulan bahkan tahunan di kandang tersebut. Apalagi kalau kandangnya niki yang pertama gelap, jarang kena sinar matahari, sama kayak kita waktu kena COVID, kena apa virus kan, harus berjemur disuruh gitu. Yang kedua, kalau banyak fesesnya, jarang Bapak Ibu bersihin, makin lama ada virusnya di situ, makin tidak sembuh-sembuh kalau sapinya kena gitu. Selanjutnya di tempat yang dingin, apalagi niki desa Galungan dingin gitu. Jadi yang harapkan Bapak Ibu bisa, yang punya kandang, punya ternak bisa sering dibersihin gitu. Yang lanjut. Nah, kalau penyakit niki masuk ke dalam peternakan atau kandang Bapak Ibu, dari virus niki masuk ke dalam tubuh satu ekor sapi sampai akhirnya muncul gejala penyakit mulut dan kuku niki di sapi niki berkisar antara 1 sampai 14 hari. Bisa hari ini masuk virusnya, 3 hari kemudian muncul gejalanya, atau sampai maksimal 14 hari begitu. Angka kesakitan 100%, maksudnya apa Bu? Sapi atau hewan yang dimasukkan oleh virusnya masuk ke dalam tubuhnya nike 100% pasti sakit, pasti munculin gejala PMK. Tapi astungkarenya di hewan dewasa, di ternak sapi, babi, kerbau dewasa, angka kematiannya kecil, 1-4% begitu. Kan kecil sekali nggih. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, gejala PMK nike apa? Nanti di lidah, di sekitar mulutnya semua sariawan, lepuh-lepuh, luka. Apa akibatnya? Nggak mau makan. Yang tadinya gemuk-gemuk sapi Bapak Ibu jadi apa? Kurus. Kan rugi sekali nih. Di kakinya juga akan luka-luka. Bayangkan dia nopang berat badannya yang segitu beratnya, otomatis apa? Duduk aja dia terus, nggak mau berdiri begitu. Pasti dia stres, sakit, nggak mau makan, menurun bobot badannya ya. Tapi perlu diingat lagi, bagaimana dengan hewan yang muda? Ternyata setelah diteliti, kalau kena hewan yang muda, pedet, godel begitu, rawan mati, bahkan sampai 100% angka kematiannya kalau kena anak babi yang masih menyusui, 80% di anak sapi. Yang lanjut. Nah, Bapak, Ibu, sekarang kita ke gimana sih gejala tanda-tanda sapi atau ternak nike kena PMK. Yang pertama yang sampun sebutkan tadi, di mulutnya ada lepuh-lepuh. Lepuh-lepuh nike kayak kulit kita kena knalpot, kan langsung benjol berisi air nggih. Nah, nike. Nah, lepuh-lepuh nike lama-lama akan pecah. Ketika pecah nike yang kayak sariawan, nanti ada gambarnya yang tunjukin. Selanjutnya air liurnya berlebih, sama kayak sariawan, dia sakit mulutnya kan keluar terus air liurnya nggih. Karena sariawan hilang juga nafsu makannya, terus luka-luka tadi juga ada di kaki. Karena sakit kakinya enggak mau dia jalan, pincang dia. Terus virusnya nike di mana sih gitu kan? Virusnya nike yang di lepuh-lepuhnya nike Pak, di cairannya nike dah, kalau pecah cairannya nike dah penuh dengan virus. Selanjutnya di kotorannya, di fesesnya namanya. Di kotorannya nike juga banyak virusnya, di air kencingnya, di air susunya nike mengandung juga virusnya. Selanjutnya, nah niki ciri-cirinya. Nike yang pojok kanan atas nike kan menten gigi sareng gusinya. Nah nike sampun yang merah-merah itu tanda ada luka-luka di mulutnya. Selanjutnya yang di tengah yang besar, air liurnya berlebih nike keluar terus. Selanjutnya pada kukunya juga luka. Yang paling pojok di sana itu sama itu ada luka. Nanti Bapak Ibu jangan langsung panik kalau ketemu kenapa sapi piang keluar terus air liurnya.
buka dulu mulutnya. Kalau ketemu luka-luka kayak sariawan, baru bisa dicurigai Nike PMK nggih. Soalnya takutnya Niki bukan PMK tapi karena sudah panik duluan begitu. Nah, di kukunya Nike yang paling bawah sebelah sini, Nike kan kukunya 2 nggih. Nah, biasanya lukanya Nike di antara kukunya Nike. Terus di putingnya juga, puting susunya juga ada luka. Nah, Niki yang tiang mau tambahkan, di sapi, babi, domba, dan kambing, hewan-hewan yang bisa terkena PMK, walaupun tiang mau pertama, hewan yang terkena PMK bisa sembuh, itu dulu, biar tidak panik. Hewan yang terkena PMK bisa sembuh, jangan buru-buru langsung kalau kena PMK dijual sapi atau babi atau ternak lainnya ke dalam. Jatuh sekali harganya, kan begitu nih. Hewan kena PMK bisa sembuh. Nanti selanjutnya yang jelaskan apa yang harus kita lakukan bareng-bareng nih. Habis itu tapi perlu diingat, walaupun dia sembuh secara gejala, luka-lukanya sudah tidak ada, tapi tetap sapi Nike, babi Nike tetap punya virus di badannya yang bisa menular. Kalau di sapi, walaupun dia sudah sembuh, dia tetap bisa membawa virus Nike selama 6 bulan. Kalau di babi bisa sampai 28 hari, kalau di kambing bisa sampai 4 bulan, kalau di domba bisa 12 bulan. Terus bagaimana Bapak Ibu, terus gimana Bu, dia terus bisa menularkan? Ada obat virusnya nih. Yang paling utama adalah imun tubuh sendiri yang melawan virusnya, biar imun tubuh kita yang makan virusnya begitu dalam tubuh. Caranya bagaimana? Nanti akan diberikan vitamin, terutama vitamin C paling penting. Selanjutnya ada makanan-makanan yang mendukung kinerja imun seperti temulawak begitu. Bisa nanti kalau misalnya terkena sapi atau hewan Bapak Ibu, bisa kalau sudah sembuh bisa terus diberikan temulawak. Itu akan meningkatkan imun tubuhnya untuk melawan si virus, memakan virusnya itu gitu. Yang lanjut, nah penularan. Tadi kan Tiang sampun bilang di mana sih virusnya Nike Bu? Nah di lepuh-lepuhnya Nike, di fesesnya, di urinnya, di air susunya. Jadi hati-hati sekali untuk Bapak Ibu yang punya ternak. Pertama, kalau sudah ketemu sapi atau hewan lainnya yang dengan gejala PMK, tolong sekali dipisahkan dengan yang masih sehat. Itu terutama. Nanti masih dia di kandang, kesenggol sedikit sama lepuhnya Nike, tertular gitu. Itu kontak langsungnya. Jadi dipisahkan dulu yang sehat sama yang sakit. Yang selanjutnya kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung ini apa? Kita sebagai peternak yang memberi makan atau pengunjung dari luar, tetangga misal mau lihat sapinya, megang lepuhnya, nginjak kotorannya, nginjak kencingnya, sekarang pindah lagi ke kandang lain atau ke kandangnya sendiri, bahkan apa tidak menular, kan sangat menular nih. Jadi di masa sekarang niki, pertama Bapak Ibu niki kan sampun dibagikan desinfektan ke tiap desa, ke tiap dusun, rajin-rajin untuk desinfeksi semprot kandangnya Nike. Bapak Ibu juga tolong dibatasi yang keluar masuk kandang, cukup pemilik yang ngasih makan seperti itu. Dan jangan lupa berpindah dari satu kandang ke kandang lainnya, tolong disemprot semua badannya kita, biar tidak memindahkan virus dari kandang ke kandang begitu. Selanjutnya yang terakhir, penyebaran melalui udara. Ternyata mirip COVID dia niki, bisa dengan bernafas saja keluar virusnya Nike, nyebarin ke tempat yang lain. Nah itu dia, makanya Tiang minta tolong dipisahkan antara yang sehat dan yang sakit begitu. Yang lanjut, apa yang harus dilakukan? Nah kalau Bapak Ibu sekalian melihat kok sapi Nike sepertinya keluar air liur terus, nggak mau bangun, bisa mungkin bantu Tiang dulu di awal melihat Nike, melihat sapinya, bisa melihat mulutnya. Tapi ingat,
Tapi ingat, setelah itu tolong desinfeksi seluruh badannya ya. Jangan lagi habis megang sapi yang diduga PMK Nike, megang lagi sapi yang lain, itu sangat berbahaya. Termasuk juga sepatu, sampai sepatu boot Nike tolong disemprot nih, berbahaya sekali soalnya sangat bisa menularkan ke tiap kandang. Pertama, setelah Bapak lihat curiga, tolong mungkin lewat Pak Perbekel atau lewat PPL nanti mengabarkan ke Tiang sebagai petugas dokter hewan di Kecamatan Sawan. Tiang nanti antara Tiang atau dokter Adi akan datang ke lokasi untuk mengecek langsung, mendiagnosa apakah benar Niki PMK Napitan. Begitu. Selanjutnya bersama Tiang nanti kita sarang-sarang Niki kan nonton ekoenzim juga nggih. Nah, Nike kita obati sapi atau ternaknya Nike selama 5 hari menggunakan ekoenzim. Nanti Tiang jelaskan bagaimana penggunaan ekoenzimnya, dan astungkarenya teman-teman kita warga yang di Gerogak dan Seririt sampun coba pakai ekoenzim 3 hari sampai 5 hari luka-lukanya Nike sudah sembuh, begitu, sudah sehat kembali. Jadi jangan panik untuk langsung menjual sapinya karena berbahaya, bisa nyebarin ke sapi-sapi yang lain. Selanjutnya yang bilang tadi, tidak keluar masuk kandang sembarangan. Masuk keluar tetap desinfeksi, batasi orang yang keluar masuk, dan yang terakhir lakukan desinfeksi lingkungan kandang. Selanjutnya Tiang akan coba menjelaskan tentang penggunaan desinfektan yang sudah dibagikan. Kan seperti ini guys, ke tiap desa dibagikan Niki bantuan dari BPBD. Bagaimana takaran penggunaannya? Nah, jadi jadi tutup botol Nike isinya 12 mili. Kalau sebenarnya di botolnya Nike tertulis 4 mili desinfektan, mungkin kalau ngira-ngirain sedikit kan susah ya Pak nggih. Kalau Wenten Spike atau jarum suntik Nike kan ada yang ukuran 3 cc atau 5 cc bisa diukur sendiri gitu kan. 4 cc diambil, Nike bisa untuk 1,5 liter air ukuran botol aqua besar nggih. Kalau satu tutup botolnya Nike, atau kalau susah nyari 4 milinya, udah satu tutup botol Nike tambahin 3. Kita lakukan pemberian ekoenzim selama 5 hari berturut-turut. Apa saja yang dilakukan setiap harinya? Yang pertama mandi Nike kita butuh 100 mili ekoenzim campur dengan 40 liter air. Itu dimandikan. Selanjutnya lakukan perendaman luka pada kaki dan sprayer mulutnya. Campurannya bagaimana? Kita butuh 5 mili saja ekoenzim Nike campur dengan 2 liter air. Semprot sampun di mulut-mulutnya, begitu. Di kakinya yang luka-luka di mana. Selanjutnya terakhir bisa dicampur di pakannya. 1 mili saja, sedikit saja, campur dengan botol aqua tanggung Nike kan 600 mili, janganlah dipenuhin, kita butuh 400 mili air aja gitu, dicampur. Nah, itu apa yang dilakukan setiap harinya selama 5 hari nih Pak nggih. Dimandiin, disemprot luka-lukanya, semprot kandangnya, campur ekoenzim ke pakannya. Astungkara 5 hari sembuh. Nggih, mungkin Nike mantan yang bisa Tiang sampaikan. Mungkin selanjutnya kalau ada pertanyaan atau informasi terbaru bisa kita diskusi bersama. Ini sukses. Yang lupa Niki menyampaikan di dalam surat edaran Bupati itu juga disampaikan untuk saat ini kita masih dilarang ya untuk hilir mudik ternak yang keluar daerah. Jadi lewat acara ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, mohon bantu disosialisasikan. Untuk saat ini usahakan jangan dulu, terutama jangan dulu memasukkan bibit ternak dari luar desa. Ini adalah untuk tindakan pencegahan. Untuk selanjutnya mungkin lebih gampang terkait dengan disinfektannya. Kita kan mungkin Bapak Ibu sudah banyak punya penyemprotan ya. Jadi itu pakai aja 4 tutup botol itu sama dengan 18 liter air. Yang rasa rata-rata satu tangki itu 19 liter ya. Katanya di desa sudah ada masuk disinfektannya udah masuk ya. Nanti untuk
gininya gimana Pak? Untuk apa namanya pembagiannya ke masing-masing kelompok? Apakah dibagi atau gimana cara pendistribusian ke masing-masing kelompok? Soalnya di Garut kan banyak ada kelompok-kelompok ternak seperti itu. Nanti kalau memang dibagi, kami kan hari ini kan kita sudah hadir kelompok-kelompok ternak ya. Hari ini yang hadirkan adalah kelompok ternak dan kelompok ternak yang aktif ya. Kalau yang tidak aktif itu belum bisa Tiang sampaikan. Makanya pada hari ini kalian kelompoklah yang mendata berapa kebutuhan untuk disinfektannya. Kemarin Tiang udah minta di grup itu untuk membawa botol ukuran 1,5 liter itu ya. Jadi itu untuk ketua kelompok, mohon nanti bantu menyemprot di kandang anggotanya. Nah, untuk yang lain kita perlu waktu lagi untuk mendata. Jadi setelah data ini kita dapatkan, ataukah ada kelompok yang tercecer, jadi kita panggilkan kelompoknya untuk membantu menyemprotkan. Nah, untuk masyarakat yang lain nanti kita akan lewat Pak Kadus nanti, entah nanti mereka yang mengambil ke sini atau kita nanti yang mendistribusikan. Empat kali guys, nenek. Empat lung susu peru. 4 kali guys. Udah pola isinya nih. Tengah enggak udah pola 16. Persiapan penyemprotan kandang. Ibu dokter dan para mahasiswa ikut berpartisipasi. Ini ibu. Ini kandang kambing yang akan disemprot dengan disinfektan untuk pencegahan PMK yang sudah ada di Bali. Ini kandang kambing milik petani di Desa Galungan. Dipersiapkan untuk dikasih disinfektan. Ini rombongan Satgas PMK Babin, kemudian Sekdes, ada dia mahasiswa dari Universitas Udayana, dan petugas dari Pemda Kabupaten Buleleng. Selamat bertugas di pengabdian masyarakat Desa Galungan. Di jurusan apa, Dik? Ekonomi, Pak. Ekonomi Universitas Udayana, Dik. Saya ekonomi. Ekonomi, Saya pertanian, peternakan. Ini beras. Belum. Sebentar lagi. Pokoknya doa aja dan tonton terus. Ya, minta tolong nih ditonton ya bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ini memang layarnya. Mulai penyemprotan disinfektan. Dari Satgas PMK
diikuti oleh petugas dari kabupaten, kemudian disaksikan oleh mahasiswa Universitas Udayana. Silakan Mas Sodi. Kapan lahir? Cewek. Kapan lahir? Tadi. Ini yang lahir tadi nih. Jam 5. Ini yang pakai APD adalah petugas dari Desa Galungan, anggota PMK, Satgas PMK. Berapa pelihara kambing, Pak Mer? 11 ekor. Dombanya berapa? 1. Satu. Indukan 10. 10. Per bulan penghasilannya 2 juta. Jemat. Saya mamane kena. Belingan ya. Nenek, Mang, buka, Mang. Buka gue nih ke bosi pingsan bosi.